Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran atas segala apa yang kita jalani, dan juga alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang mata kuliah SHID dengan judul Pandangan Intelektual Komunitas dan Demokrasi Islam di Indonesia sejak 2020 sampai 2022. Pembicaraan seputar topik wilayah lokal dan sistem pemungutan suara pasti menarik, terutama saat memeriksa konvensi yang ketat untuk situasi Islam ini. Jadi pertanyaan yang berbeda bermunculan, apakah berbasis suara mendapatkan tempat yang sah dalam Islam? Nah, apakah besar-besar mayoritas mengatur pemerintah sesuai dengan ajaran Islam? Apakah Islam sendiri memiliki standar yang sama dengan sistem berbasis suara? Dan bagaimana para peneliti menjawab negara terkait dengan perbentukan konstitusi. Nah, pernyataan merupakan tanggapan ke-22 bahwa umat muslim di Indonesia merupakan bagian terbesar, namun kehadiran mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dirasakan menyusahkan, seperti halnya ISIS yang berkedok dengan agama
agama Islam, sebenarnya seperti itu. Dan juga di kalangan ulama terdapat perbedaan penilaiannya dalam menjawab persoalan sistem berbasis suara atau berbasis silam. Akankah gagasan yang pada awalnya merupakan warisan barat ini dapat berjalan dengan Islam dan dapat diterapkan di negara-negara apapun, seperti halnya di Indonesia yang mayoritasnya itu agama Islam? Pemikiran yang berbeda satu sama lain itulah sebagian masalah yang akan coba diurai dalam artikel ini. Ya, hasil dan pembahasan yang pertama itu pengertian demokrasi. Awal mula kata sistem pemerintahan mayoritas adalah demo. Kata ini yang berasal dari kata masyarakat review atau satu dan dalam bahasa yang berarti pemerintahan sistem aturan mayoritas secara etimologis. Pada abad ke pertengahan Eropa Barat mengambil kerangka primitif. Sekitar saat itu telah muncul siapa sama sekali tidak realistis ketika jumlah individu telah berkembang. Susunan realistis ketika jumlah individu telah berkembang. Susunan pengembaraan ini telah menjadi standar penting. Ya, standar penting dan aturan yang diakui di dunia. Memaksa bagi membuat potensi tentang demokrasi Islam karena mayoritas ini adalah jenis pemerintahan yang dimana kekuatan utama berada di tangan individu. Halnya itu. Dan yang kedua, antara demokrasi dan syura. Sebagian dari mereka pemandangan sistem pemungutan suara dan syura sebagai dua hal yang tidak dapat dibedakan. Yang lain memandang secara kontras bahwa mayoritas mengatur pemerintahan dan syura adalah dua hal yang berbanding terbalik. Bagian lainnya yang sepenuhnya ingin mengakomodasi dua kubu berpendapat bahwa di antara sistem aturan mayoritas dan syura ada dua istilah yang memiliki persamaan dan tidak ada beberapa perbedaan yang bertentangan dengan Islam. Nah, seperti halnya itu. Dan yang ketiga adalah hubungan Islam dan demokrasi atau kasus Indonesia yang berada di Indonesia. Setelah kami memusatkan perhatian di atas pada penyelidikan tentang pentingnya aturan mayoritas, pemerintahan dan syura dan beberapa tipologi spesifik ilmiah Muslim tentang masalah sistem berbasis suara. Di segmen ini kami akan mencoba untuk memperkenalkan representasi eksekusi sistem mayoritas dengan mengikuti uji kasus di Indonesia. Nah, dalam menangkap kasus di Indonesia, penulis ini bergantung pada penemuan Saiful Mujani melalui penelitian makalah yang kemudian ia sebarkan dengan judul Muslim Demokrat, Islam Budaya Demokratis dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Kemudian buku ini disusun lagi oleh Saiful Mujani adalah jawaban atas orang-orang yang mengatakan bahwa Islam atau budaya Islam dapat mengakui gagasan untuk melaksanakannya. Sistem aturan mayoritas
oleh Nabi untuk menjadi penggantinya. Kedua khalifah menyiapkan penguasa mahkota sebagai penggantinya jika tidak ada hubungan keluarga di antara keduanya. Kemudian kesimpulan dari artikel yang saya bahas di atas bahwa demokrasi Pancasila lalu mengapa kita meminta menolak demokrasi dengan alasan bahwa kita tidak dari barat dan syarat akan muatan isi dan demokrasi juga dianggap lebih mengusung sisi mayoritas dan meninggalkan minoritas. Minoritas ini adalah pendapat yang keliru atau tidak objektif. Bukankah kita dapat diajarkan oleh Nabi kita bahwa mencari hikmah boleh di mana saja, dan hikmah itu mungkin saja datang dari negara barat, tidak selamanya dari timur atau negara bermayoritas muslim, seperti halnya negara Sudahkah kita menyadari bahwa terkadang kita juga secara tidak langsung menyadari bersikap ala demokrasi, seperti dalam masalah mencari argumentasi dalam bidang fikih atau hukum Islam misalnya seperti itu. Nah, dan kita selalu mengatakan bahwa tanda kutip ini hendaklah dalam mencari dan mengikuti sebuah ketentuan hukum selalu berpatokan kepada jumhur ulama atau mayoritas pendapat ulama sebagai pegangannya. Nah, seperti halnya itu, kita mencari ilmu ke para ulama sebagai pegangan kita untuk hidup kita tentang berdemokrasi seperti itu. Tentunya tidak tahu, belum tentu, bukan juga. Karena itu pemikiran yang bijak haruslah menjadi acuan dan pegangan untuk kasus umat Islam di Indonesia berdasarkan demokrat. Ternyata umat muslim atau umat Islam di Indonesia begitu menerima dan berhubungan positif dengan konsep demokrasi tersebut yang selama ini dianggap sebagai makhluk asing dan bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam.